Selama ini orang Yahudi dikenal sebagai pembisnis nomor satu di dunia. Orang Yahudi menduduki 40% dari sekian banyak keluarga kaya di Amerika Serikat. Dan menurut statistik, orang Yahudi menduduki setengahnya dalam peringkat pengusaha terkaya di dunia. Bahkan dari bangsa yang kecil, mereka bisa menguasai perekonomian dunia. Bagaimana caranya? Di sini saya ingin kalian mempelajari pola berpikir orang Yahudi. Sebelum itu, kita singkirkan terlebih dahulu argumen dan pemikiran kita tentang yang orang Yahudi lakukan di Timur Tengah saat ini. Kita ambil manfaat baiknya dari ilmu ini dalam kehidupan kita. Banyak orang penasaran, apa yang membuat orang-orang Yahudi bisa sangat cerdas? Ternyata, semua anak Yahudi akan ditanyakan satu pertanyaan penting di dalam hidup mereka. Pertanyaannya seperti ini: jika suatu hari rumahmu terbakar, apa yang akan kamu bawa untuk menyelamatkan diri? Jika anak menjawab uang, emas, atau barang berharga lainnya, maka ibu mereka akan memberitahu mereka jawabannya. Nak, yang perlu kamu bawa itu bukan uang atau perhiasan mahal, tetapi ilmu dan pola pikirmu. Hari ini kita bicara tentang pola pikir orang Yahudi. Pola berpikir seperti apakah itu? Sebuah cerita pendek berikut ini menyembunyikan pola pikir orang Yahudi yang paling maju. Jika kalian paham, maka ini akan memberi manfaat seumur hidup. Simak dan pahami baik-baik cerita ini. Seorang pria Yahudi parubaya, sebut saja namanya Jacob. Jacob adalah seorang guru musik. Saat pensiun, ia membeli rumah di dekat pantai agar bisa tenang dan menikmati masa tua. Dan ternyata setelah membeli rumah tersebut, ia baru tahu bahwa ada sekolahan di dekat lapangan belakang rumahnya. Setiap hari anak-anak selalu bermain di lapangan kecil belakang rumahnya, sehingga membuatnya sulit mendapatkan ketenangan dan tidak bisa tidur siang dengan nyenyak setiap hari. Akhirnya suatu hari Jacob memutuskan untuk berbicara dengan mereka. Dia memanggil anak-anak itu dan berkata kepada mereka, "Saya suka melihat kalian bermain. Jika kalian main ke sini setiap hari, saya akan memberi kalian masing-masing $10. Setiap hari anak-anak itu tampak begitu bersemangat ketika mendengar bisa mendapatkan uang sambil bermain. Dan mereka pun semakin menjadi-jadi. Tapi 3 hari kemudian Jacob berkata kepada mereka dengan sedih, "Maaf anak-anak, inflasi telah mengurangi pendapatan saya. Mulai besok saya hanya bisa memberi kalian $5 sehari." Mendengar itu anak-anak pun menjadi kurang bersemangat dan enggan menerima permintaan Jacob untuk bermain di lapangan belakang rumahnya. Seminggu kemudian Jacob berkata lagi kepada anak-anak, "Saya benar-benar minta maaf. Akhir-akhir ini uang pensiun saya belum juga saya terima. Mulai sekarang saya hanya bisa memberi kalian $1 satu hari." Mendengar ini, anak-anak itu seketika menjadi kecewa dan berkata, "Ya sudahlah, kami tidak akan mau main di sini lagi untuk menghibur Anda dengan bayaran $1. Mulai keesokan harinya, anak-anak kompak tidak ingin bermain di lapangan belakang rumah Jacob. Dengan cara ini, Jacob akhirnya mendapatkan ketenangan tanpa gangguan kebisingan anak-anak. Gimana? Apa yang bisa kalian ambil dari cerita di atas? Terkadang ketika kita menghadapi kesulitan, kita tidak harus menggunakan cara-cara keras untuk menyelesaikannya. Sama seperti anak-anak dalam cerita ini, jika Jacob memaksa mereka untuk pergi, itu hanya akan membuat mereka semakin berontak dan akan tetap bermain di lapangan tersebut. Namun dengan mengubah pola pikir, berpikir dari sudut pandang anak-anak, dan menuntun mereka selangkah demi selangkah untuk menyelesaikan masalah dengan sempurna. Cobalah belajar melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Masalah pun akan teratasi. Ketika kita tidak bisa menyelesaikan suatu masalah, jangan lupa untuk berpikir terbalik. Seringkali apa yang membatasi perkembangan kita adalah pemikiran awal kita. Kisah Yahudi di atas memberitahu kita bahwa cara berpikir terbaik adalah dengan merobohkan tembok dalam berpikir, mengubah pola pikir dari sudut yang berbeda, melihat peluang dalam kemustahilan, belajar berpikir terbalik, berdiri dari sisi yang berlawanan, menemukan cara baru untuk memecahkan kesulitan hanya dengan mengubah pemikiran, dan memikirkan apa yang tidak berani orang lain pikirkan. Tidak hanya ada satu solusi untuk mengatasi masalah. Adapun ketika tidak dapat menyelesaikan masalah dengan pemikiran bawaan kita, maka kita perlu mencari cara lain. Mengubah pola pikir krisis adalah peluang mengubah sudut pandang. Belajar fleksibel, niscaya bisa membuka pintu menuju kekayaan.
Secara teori, memang gampang untuk mewujudkannya. Tapi ingat, segala sesuatu itu butuh proses. Segala sesuatu yang baik itu banyak cobaannya. Sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semangat untuk yang ingin belajar pola berpikir terbalik. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Jika kalian rasa bermanfaat, silahkan share video ini ke teman dan keluarga kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.